Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu bersama-sama, duduk di majelis ilmu. Insyaallah pada sore hari ini materi yang akan disampaikan atau temanya adalah memaksimalkan waktu di bulan Ramadan, yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zainuddin Khuzairi hafizahullah ta'ala. Dan himbauan kepada jamaah sekalian, al-ikhwan ataupun akhwat, untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu. Kemudian untuk menyiapkan alat tulis, ya, karena ilmu itu ibarat binatang buruan yang harus diikat. Qayyidul ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Baik, insyaallah sebentar lagi kita akan mulai. Kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillah. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkuran. Silakan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, jama'al hadirat, a'azzakumullah, yang semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, alhamdulillah, kita memuji Allah Jalla fi'ala. Kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kemampuan untuk bisa beribadah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akhwatul iman, a'azzakumullah, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan modal bagi setiap kita untuk bisa meraih kehidupan yang baik, yang kekal, yaitu yang di akhirat.
imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ya, dia ke surga atau dia ke neraka. Maka oleh karena itu, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terlebih lagi bulan Ramadan ini, jangan pernah disia-siakan. Maka kita gunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mengerjakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam, siang silih berganti ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang dia memang bisa mengambil pelajaran dari perjalanan waktu ini, dan juga dia bisa mensyukuri nikmat itu dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat ke-62, "Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Jadi pergantian siang dan malam ini untuk dijadikan pelajaran bahwa waktu itu sangat berharga, dan juga agar disyukuri waktu yang Allah berikan dengan menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mereka yang tidak menggunakan waktu dengan sesungguh-sungguhnya, mereka akan merugi, bahkan dalam kerugian. Sebagaimana firman Allah Jalla fi'ala di dalam surah Al-Asr, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Rugi ketika dia tidak menggunakan waktu yang Allah berikan untuk beriman, beramal saleh. Oleh karena itulah yang tidak merugi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang dia jadikan waktu yang Allah berikan untuk memperkuat keimanannya. Wa amilus salihat, dia jadikan waktu yang Allah berikan untuk beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, dia jadikan waktu yang Allah berikan untuk saling berwasiat dengan al-haq, kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan dia jadikan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai kesempatan untuk saling berwasiat agar supaya bersabar. Maka di dalam surah ini terdapat juga faedah, di antaranya itu motivasi agar kita betul-betul menjadikan waktu yang kita miliki untuk menambah keimanan, untuk beramal saleh, untuk saling mengingatkan kepada al-haq atau terkait dengan al-haq, dan juga kesabaran. Banyak sekali orang yang lalai akan nikmat waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan. Nabi SAW bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak sekali orang ia tertipu, dia terlalaikan dengan dua nikmat ini, yaitu as-sihhatu, kesehatan, wal faraghu, dan waktu luang. Ya, termasuk usia kita juga ya. Usia kita. Sudah berapa kali kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita gunakan sebaik-baiknya atau tidak? Waktu, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan menanyakan tentang nikmat waktu ini, termasuk yang ditanya oleh Allah itu tentang umur, usia. Itu kan berarti waktu, kesempatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya sahabat Abu Barzah Al-Aslami, diriwayatkan di antaranya Al-Imam At-Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abd", tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba, hatta yus'al,
sampai dia nanti ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari mahsyar ditanya dia, an umrihi fima afna, umurnya dia habiskan untuk apa? Wa an ilmi fima amila, dalam redaksi lain fima fa'ala fi, ilmunya dia amalkan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasaba, hartanya dari mana dia dapatkan hartanya tersebut. Wa fima anfaqa, dan kepada hal apa dia infakkan hartanya. Wa an jismihi fima abalah, dan ditanya tentang fisiknya juga digunakan untuk apa jasa. Capek-capeknya buat capek-capeknya untuk menghafal Al-Quran, memurajaah hafalan, atau untuk main game, atau untuk nonton televisi misalnya, atau untuk nonton hal-hal yang tidak manfaat misalnya, akan ditanya. Ya, apalagi para pemuda, para pemudi yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya kesehatan fisik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya waktu luang. Allah Subhanahu wa taala berikan padanya misalnya cerdasnya akal, tapi ternyata malah habis digunakan untuk yang tidak manfaat. Maka perlu kita ingat juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan al-Imam Hakim hadis, "Ightanim khamsan qabla khams." Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang baik. Syababaka qabla haramik. Usia muda gunakan, manfaatkan untuk sebaik-baiknya, untuk ketaatan, untuk ibadah. Sebelum datang usia tua, sudah renta, sudah gak kuat. Wasihhataka qabla saqam. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum engkau sakit. Wa ghinaka qabla faqr. Dan manfaatkan ketika engkau dalam keadaan kaya sebelum engkau fakir. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan yang keempat, waktu luangmu, gunakan waktu luangmu sebelum datang masa-masa engkau sibuk. Wa hayataka qabla mautik. Dan hidupmu gunakan sebaik-baiknya sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian. Di sini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan 5 hal yang seringkali kita tidak gunakan sebaik-baiknya. Waktu muda sebelum tua, waktu sehat sebelum sakit, waktu kaya atau lapang sebelum sempit, waktunya luang sebelum dia sibuk sempit. Ya, dari waktu kaya sebelum dia fakir, waktu luang sebelum dia sempit. Dan saat kita hidup, kita gunakan sebaik-baiknya sebelum kematian mendatangi kita. Dan setiap hari berganti itu pertanda bahwa usia kita berkurang, sedangkan amalan kita, na'udzubillah, tidak bertambah. Atau bahkan kita tidak gunakan untuk ketaatan kepada Allah sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Sungguh sangat merugi sekali. Karena ini memanfaatkan waktu begitu sangat penting sekali. Perhatikan misalnya contoh-contoh yang beberapa hal yang keliru, yang tidak benar dalam memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Itu tadi sebagian dari dalil hujjah minal kitab, dari Al-Quran, wa minas sunnah, dan dari as-sunnah, terkait dengan pentingnya kita memperhatikan waktu. Pentingnya kita memanfaatkan waktu, karena itu adalah modal setiap kita. Dia berlalu, tidak akan pernah bisa terulang. Ya, dia lewat
tidak bisa kita lagi kembali kepadanya. Nah, di antara hal yang keliru dalam memanfaatkan waktu di Ramadan, di antaranya adalah, ini kekeliruan yang pertama adalah dia sibuk menggunakan waktu malam dengan begadang dalam hal-hal yang tidak manfaat. Ya, akhirnya kemudian esok harinya dia tidur terus-menerus karena begadang untuk hal yang tidak manfaat, seperti sebagian pemuda begadang untuk keliling kampung. Mereka niatnya untuk membangunkan sahur, ya, jam 2 malam dia keliling, tapi sebelum itu dia juga tidak melakukan aktivitas kecuali berkumpul bersama temannya, lalu kemudian keliling kampung, dia tabuh galon atau semisalnya. Nah, ini akhirnya esok harinya tidur. Yang mestinya dia sibuk membaca Al-Quran atau bahkan mengulang hafalan-hafalannya dimanapun dia berada, ya, bahkan mestinya dia bersungguh-sungguh untuk bisa, ya, mentadabburi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan perlu kita ketahui bahwa inti dari puasa itu adalah zikrullah Allah dengan baca Al-Quran. Inti dari as-shaum adalah zikrullah, itu berzikir kepada Allah, termasuk di dalamnya baca Al-Quran. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man a'dhamus sha'imina ajra?" Wahai Rasulullah, siapakah orang berpuasa yang paling besar pahalanya? Ya, man a'dham sha'imin. Rasulullah SAW, orang yang paling besar pahala puasanya adalah aktsaruhum lillahi dzikra. Aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan sungguh-sungguh untuk berzikir kepada Allah, membaca tasbih, tahmid, baca Al-Quran, termasuk juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang puasa diijabah doanya oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, lalu kemudian termasuk juga ini yang keliru menggunakan waktu, sebagian anak-anak atau sebagian pemuda, ya, mereka gunakan waktu mereka ketika Ramadan untuk bermain-main saja. Bermain dan bersenda gurau. Habis sholat subuh mereka main, bergerombol ke sana kemari, misalnya, ya. Begitu juga misalnya habis sholat tarawih mereka juga bergerombol ke sana kemari. Atau kemudian ya menghabiskan waktunya untuk main game online, apalagi sekarang yang termasuk tantangan yang berat ini, mereka main game online. Habiskan waktunya untuk nonton TV. Saat-saat membuang banyak kesempatan. Atau sore hari, ya, menjelang berbuka, sebagian orang sibuk ngabuburit, mungkin istilahnya, keluar habis asar, jalan-jalan ke sana kemari, menghabiskan waktu sambil menunggu waktu maghrib katanya. Padahal kalau memang kita butuh membeli sesuatu untuk berbuka, cukup kita beli, sudah selesai kita kembali ke rumah, lalu kemudian sibuk dengan tilawatul Quran, sibuk dengan zikir, sibuk dengan berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan justru dihabiskan ya tadi, ngabuburit ke sana kemari. Mestinya disibukkan diri dengan mentadabburi, membaca Al-Quran seraya mentadabburinya. Dan itu
adalah merupakan sesuatu yang sangat Imam Al-Hafidh Ibn Rajab. Ya, perhatikan perkataannya Al-Imam Al-Hafidh, laisa syai'un anfa' lil qalbi min tilawatil Qur'an ma'a tadabburih. Laisa syai'un anfa' lil qalbi minal Qur'an min tilawatil Qur'an wa tadabburihi. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati, ya, melebihi dari membaca Al-Quran dan mentadabburi. Jadi Imam Al-Hafidh Ibn Rajab katakan bahwa sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati kita, artinya kemaslahatan hati kita, kebaikan hati kita, tidak ada sesuatu yang bermanfaat melebihi dari baca Al-Quran disertai dengan mentadabburi. Bahkan, ya, kalau perlu kita bikin kayak semacam jadwal, ya. Kita bikin semacam jadwal terkait dengan aktivitas Ramadan kita misalnya. Ya, jadwal aktivitas Ramadan kita. Jam sekian misalnya untuk baca Al-Quran, jam sekian untuk murajaah ilmu, dan seterusnya. Atau misalnya dia fokuskan untuk membaca Al-Quran, atau kalau bisa misalnya menghatamkannya. Dia berusaha untuk menghatamkannya misalnya, ya. Dia baca beserta dengan tadabbur untuk bisa menghatamkan apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, kalau perlu dia bikinkan jadwalnya. Dia buat agenda Ramadan. Ya, agenda Ramadan. Bagaimana, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Sampai kemudian habis sia-sia begitu saja Ramadan, ya, meninggalkan dirinya, sedangkan dia tidak mengambil manfaat apa-apa. Dia tidak ambil hikmah. Nah, ini perhatikan. Jadi ada hikmah yang sangat penting yang harus betul-betul kita perhatikan. Misal contohnya, katakanlah misalnya sahur, ya. Kita mulai dari sahur. Bisa dicatat. Semoga kita termasuk hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik. Yang pertama misalnya dari sebelum sahur, sebelum fajar. Diakhirkan sahur, lalu kemudian setelah itu persiapan untuk menunaikan salat subuh sebelum adzan. Wudhu di rumah, lalu keluar menuju masjid sebelum adzan. Misalnya, ini misal contoh saja, contoh agenda Ramadan. Lalu kemudian masuk masjid, tahiyatul masjid. Sambil menunggu waktu adzan, misalnya dia sibukkan diri dengan doa, tilawatul Quran atau zikir sampai adzan dikumandangkan. Ketika adzan dikumandangkan, dia mendengar adzan dan menirukan muadzin. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza adzana, idza sami'a ahadukum an-nida falyaqul mithla ma yaqul. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar suara lantunan adzan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Setelah adzan, dia baca doa, baca salawat setelah adzan, lalu kemudian salat sunnah atau qabliyah subuh. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, raqatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Lalu habis itu dia berdoa sambil menunggu iqamah, antara adzan dan iqamah. Jadi termasuk saat-saat dijabah doa juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan,
la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Dan selama dia menunggu salat, ya dia dianggap sudah salat atau dalam keadaan salat. Lalu kemudian salat berjamaah subuh. Setelah salat berjamaah subuh, ia berzikir tentunya, zikir setiap habis salat fardu. Setelah itu, misalnya dia lanjutkan dengan zikir pagi. Zikir pagi. Sekaligus menunggu tinggi matahari terbit dan meninggi. Ya, atau dia tambah dengan baca Al-Quran. Dan ketika matahari sudah meninggi, maka dia menunaikan salat sunnah syuruk yang dilakukan di awal waktu duha. Jadi ketika matahari sudah meninggi, itu syuruk itu sebenarnya ya awal waktu duha. Kalaulah misalnya dia akhirkan salat duha yang misalnya sampai waktu agak siang, yang dimana Rasulullah SAW sampaikan seperti ontak kepanasan, ya, itu kepanasan, tidak masalah. Nah, kalau dia kemudian hendak bekerja, ya dia begitu dia bekerja, ya, hendaklah dia berangkat bekerja, misalnya kalau dia bekerja. Kalau tidak, ya kalau dia sangat membutuhkan istirahat, dia istirahat saja. Setelah itu kemudian dia lanjutkan lagi aktivitas selanjutnya. Misalnya kalau kerja ini ya, contoh misalnya kalau kerja. Kembali misalnya pulang kerja atau misalnya masih dalam pekerjaannya di waktu zuhur. Maka dia salat zuhur berjamaah, ya langsung setelah tentunya disertai dengan qabliyah dan ba'diyahnya, atau misalnya ada jeda yang lama antara adzan dan iqamahnya, dia sibukkan lagi dengan membaca Al-Quran, dia melanjutkan baca Al-Qurannya sampai salat ditunaikan. Misalnya ini kalau contoh orang itu bekerja misalnya. Atau misalnya kalau penuntut ilmu misalnya, dia ada pelajaran, kan dia persiapkan untuk pelajarannya. Baik online ataupun offline, ya, dia sudah persiapkan untuk mengikuti pelajaran tersebut. Mungkin sebagian masih ada yang online ya, ketika Ramadan bikin pesantren kilat atau semisalnya, maka diikuti itu, dipersiapkan. Katakanlah seperti itu. Selesai sampai zuhur misalnya ya, pesantren kilatnya, dia salat zuhur, dia sempatkan juga untuk melanjutkan tilawahnya, dia istirahat. Ba'da zuhur dia boleh istirahat misalnya. Kalau itu menuntut ilmu, zuhur dia istirahat saja. Tidur istirahat sampai kemudian menjelang asar. Lalu dia persiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat asar. Termasuk juga berzikir salat fardu, salat asar. Lalu kemudian dia lanjutkan, selanjutnya adalah dia mau melanjutkan tilawatul Qur'annya, mau dia berdoa dan seterusnya. Atau dia gunakan untuk mandi atau misalnya, yang lalu kemudian sebelum maghrib dia sudah siap-siap lagi. Jadi menyibukkan diri lagi dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, atau membaca kitab-kitab ilmu yang bermanfaat. Jadi termasuk saat-saat yang sangat berharga buat dia. Sampai dia berbuka. Adapun tadi misalnya butuh sesuatu untuk berbuka, beli makanan untuk berbuka, silahkan. Ya berbuka. Setelah beli, pulang, langsung siap-siap untuk tadi, menjelang waktu maghrib. Jangan dihabiskan waktunya di jalan, dengan ngabuburit ke sana kemari, belum lagi nanti mendengar hal-hal yang tidak manfaat, atau bahkan maksiat, atau bahkan nanti juga melihat hal-hal yang tidak manfaat. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. Ya, berbuka, maghrib, dia berbuka, lalu kemudian salat maghrib, dia makan secukupnya, agar supaya bisa kuat untuk menunaikan salat tarawih. Ya, supaya dia bisa kuat menunaikan salat tarawih. Sampai kemudian nanti salat isya, dia salat tarawih, habis itu dia tilawatul Quran, atau memang kalau ada pelajaran,
yang ada di masjid, ada daras, ada ceramah yang memang bermanfaat setelah sholat tarawih, dia dengarkan dengan baik. Sampai bersama dengan imam, sholat tarawih bersama imam, sampai selesai. Disertai mentadabburi bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam. Dan kalau dia mengikuti tarawih sampai selesai, ada satu hadis yang sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah." Sesungguhnya siapa orang yang dia salat bersama dengan imam sampai selesai, ia dicatat baginya seperti salat sepanjang malam. Nah, habis salat tarawih dilanjutkan misalnya tilawatul Quran. Lalu kemudian dia misalnya tidur, setelah itu dia tidur lebih awal. Jangan terlampau larut, apalagi begadang untuk hal-hal yang tidak manfaat ini. Ya jangan terlampau larut, apalagi kemudian habis digunakan untuk begadang yang nggak manfaat, atau ngobrol sampai terlampau malam dan seterusnya. Bersiap bangun sahur, disiapkan alarm untuk bangun sahur. Ya, ini secara global aktivitas seseorang ketika di bulan Ramadan secara umum. Adapun di 10 malam terakhir misalnya, di mana lebih intensif lagi, ya lebih lebih sungguh-sungguh lagi karena membutuhkan kekuatan fisik di malam hari agar supaya dia betul-betul kuat untuk beribadah di malam hari, termasuk juga untuk i'tikaf di masjid dengan berbagai macam kegiatan yang ada di masjid, maka itu juga memerlukan kondisi tubuh yang juga fit, yang juga prima. Kondisi tubuh yang fit, yang juga prima, termasuk yang perlu kita juga perhatikan, menjaga makanan ya. Maksudnya menjaga makanan di sini ya tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan, karena ini bulan Ramadan adalah merupakan syahrus shiyam, bulannya orang berpuasa, bukan justru malah menjadi syahrut ta'am ya, bulan di mana orang malah terlampau berlebihan dalam makanan dan seterusnya, bukan. Tetapi ini adalah puasa. Nah, di mana orang yang sedang berpuasa, dia berusaha, ini diistilahkan oleh sebagian para ulama, dia berusaha ketika di siang harinya takhalli, dia kosongkan diri dari makanan, dari minuman, termasuk juga dari mendengar hal-hal yang tidak manfaat, apalagi na'udzubillah yang haram. Berkata Abdullah bin Mubarak dan sebagian riwayat menyandarkan perkataan ini kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Idza sumta, apabila engkau sedang berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil maharimi wal atham. Apabila Anda sedang berpuasa, maka puasalah juga pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari hal-hal yang haram dan yang dosa. Wada'adhiyatil jar. Dalam sebagian lafaz dengan redaksi wada'adhiyatil khadim. Ya, tinggalkan menyakiti tetangga atau menyakiti pembantu. Ya. Jadi jangan juga menyakiti orang lain. Jadi diingatkan kita agar ketika puasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan bisa merusak hati kita. Jadi orang puasa, orang saum itu dia gunakan waktu puasanya untuk menjaga fisiknya. Makanya fisiknya tidak makan dan tidak minum itu kan menjaga kesehatan anggota pencernaannya atau
anggota pencernaannya ya, dia istirahatkan. Nah, semestinya juga hatinya juga diistirahatkan dari hal-hal yang buruk. Yang dimana hal-hal buruk itu bisa masuk lewat pandangan mata, lewat telinga mendengar sesuatu. Termasuk juga ucapannya dijaga. Itu dia jaga betul ya, takhalli, dia kosongkan dari hal-hal yang buruk itu. Lalu kemudian selanjutnya at-tahalli, tahalli itu menghiasi, artinya dihiasi, diisi, diperbagus, diperindah hati dan jiwa kita dengan tadi aktivitas-aktivitas yang positif, aktivitas-aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an, zikir dan seterusnya, murajaah, baca kitab-kitab ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat. Nah, itu membuat hati semakin terisi dengan kebaikan-kebaikan. Dikosongkan dari keburukan dan diisi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, maka tadi kita sudah sebutkan contoh ya, contoh jadwal itu, yaitu fleksibel, masing-masing orang bisa mengaturnya. Tetapi setidaknya dia betul-betul dia persiapkan itu semuanya, dia desain sedemikian rupa jadwalnya agar supaya betul-betul dia bisa mendapatkan hikmah yang besar dari ibadah puasanya. Jangan sampai waliyadzubillah kita termasuk seperti orang-orang yang Ramadan datang, pergi, sama saja tidak mendatangkan hikmah apa-apa begitu. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, satu redaksi dengan redaksi rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang puasa dia tidak dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus, karena dia tidak mendapatkan hikmah dari puasa, dari ibadah saum. Dari ibadah saum itu kan Muslim, thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal yang apabila 3 hal ini ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Ada kelezatannya, ada kenikmatannya. Maka siapa orang yang dia menaikkan ibadah saum di bulan Ramadan, dia tidak dapatkan qiyam, dia nggak dapatkan kelezatan itu. Ya maka yang dia dapat dari saumnya hanyalah lapar dan haus, lapar dan dahaga saja. Kalau ditinjau dari sisi fikih, sah-sah saja puasanya, tapi dia tidak merasakan kenikmatan lezatnya dia beribadah puasa. Sebagaimana juga qiyam saat malam. Ya warubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali at-ta'ab, yaitu capek, wasahar, dan ngantuk. Jadi tidak merasakan lezatnya beribadah salat malam yang disertai dengan tadabbur. Dia nggak merasakan itu. Sehingga kemudian akhirnya Ramadan pergi dan dia hanya merasakan capek, ngantuk, dan dia pun hanya merasakan lapar dan haus. Dia tidak merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya tersebut. Karena dia nggak atur waktunya juga. Dia juga tidak berusaha mentadabburi dari apa yang dia baca, dari apa yang dia lakukan. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, ini kita baru berada di hari yang ke-9. Kita baru berada pada hari 9 di bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita
memperhatikan waktu yang kita miliki. Ya, waktu yang kita miliki, kita betul-betul perbaiki lagi. Kalau yang sudah berjalan baik, kita tingkatkan lagi. Ya, termasuk tadi titik tekannya diantaranya adalah pada stressingnya adalah pada ya saum, ya banyak zikir kepada Allah, termasuk dalamnya tilawatul Quran dan seterusnya. Ya lebih lagi misalnya kalau hari Jumat ya, hari Jumat tentu dia tambah di sore hari dari waktu Jumat dia banyak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Dan di antara yang Rasulullah SAW lakukan ketika Ramadan, baca Al-Quran. Ya, malaikat Jibril datang menyimak bacaan Al-Qurannya Rasulullah SAW. Termasuk juga dermawannya, berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi. Ya. Wakana Jibril ya'ti kulla laila, dan malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW setiap malam. Tiap malam datang. Tiap malam datang, ya'ridu alaihi al-Quran, Nabi SAW membaca Al-Quran. Kan Jibril yang menyimak. Wakana ajwad minar rihil mursalah. Dan Rasulullah SAW dermawannya melebihi angin yang berhembus. Ya, melebihi angin yang berhembus. Nah, kedermawanan ini adalah merupakan salah satu sebab orang bisa dermawan, itu lapang hatinya. Hatinya lapang, tidak sempit, tidak sesak. Yakin bahwa Allah Rabbul Alamin memberikan kepadanya rizki dan seterusnya. Hatinya yang lapang itulah yang mendorong dia untuk seperti itu. Makanya perlu kelapangan hati. Dijaga kelapangan hati, dijaga ketentraman jiwa kita, dijaga ketenangan pikiran kita. Jangan kita banyak sibuk mengakses misalnya media sosial, nonton ini, yang akhirnya membuat hati kita tersibukkan dengan hal itu. Ketika hati tersibukkan dengan hal itu, akhirnya kemudian tersibukkanlah kita dari tadabbur Al-Quran. Tersibukkanlah kita dari zikrullah. Sibuk. Akhirnya ketika orang sudah sering mengakses apa tadi misalnya media sosial, apalagi kemudian alhamdulillah main game dan seterusnya, itu mau konsentrasi tilawah dengan tadabbur itu jadi sulit. Maka tadi istilahnya tersibukkan, jadi sulit untuk konsentrasi tilawah, konsentrasi mentadabburi Al-Quran. Jadi sulit, jadi rumit, jadi nggak bisa dia, jadi kesulitan. Ketika salat malam misalnya, ya nggak bisa merasakan ketenangan, kekhusyuan di dalam salat, gelisah karena buru-buru ingin nonton televisi kah, atau buru-buru ingin main game kah, dan seterusnya. Akhirnya kemudian tersita waktunya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak manfaat bagi dirinya. Bahkan sesuatu itu bisa mendatangkan madarat bagi diri. Ya. Maka siapa orang yang dia tidak menyibukkan dirinya, dia tidak sibukkan hatinya dengan hal yang bermanfaat, dengan ketaatan, dengan ibadah, maka hatinya akan tersibukkan dengan yang lain. Tersibukkan dengan yang gak manfaat, bahkan na'udzubillah, jadi malah tersibukkan dengan maksiyah. Jadi tersibukkan dengan maksiyah. Na'am ikhwatal iman jamaah, a'azzakumullah. Jadi inilah beberapa hal
yang bisa kita sampaikan, bisa kita bahas terkait dengan memaksimalkan, mengoptimalkan waktu yang kita miliki di bulan Ramadan. Ya, tetap tadi memperhatikan kondisi tubuh juga, istirahat juga diberikan haknya, ya secukupnya, makan juga secukupnya, sekiranya itu bisa menopang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa tidur kita untuk istirahat, untuk kita menopang ibadah kita. Makan kita juga untuk menegakkan tulang sulbi kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, di bulan Ramadan yang begitu banyak sekali manfaat kalau kita betul-betul bisa mengambilnya. Maka tadi disayang sekali apabila Ramadan berlalu begitu saja sedangkan kita tidak mendapatkan hikmah dari ibadah yang kita kerjakan. Ya. Dan semua ibadah ditegakkan dalam rangka supaya kita zikrullah, agar kita memperbanyak zikrullah. Allah Ta'ala a'la wa'ala. Nah, ikhwatal iman, azzakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Apabila ada pertanyaan dari ikhwat sekalian, dari jamaah sekalian, ya dipersilahkan. Agar supaya lebih dalam lagi ya materi yang kita bahas ini. Jadi silahkan mengajukan pertanyaan. Nah, termasuk satu lagi ya yang perlu kita ingat, mungkin kan sebagian kita terkadang ketika mau berdoa itu suka bingung apa yang mesti saya doa. Maka boleh seseorang dia menulis doa, doa-doa yang dia ketahui yang datang dari Al-Quran, yang datang dari Sunnah, dia catat. Ya, lalu kemudian dia baca itu berulang-ulang, sambil tentu dia berusaha memahami maknanya, untuk berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Kadang ada orang sebagian kalau dikatakan berdoa, saya mesti berdoa apa? Makanya boleh seseorang yang mencatat dari doa-doa yang bermanfaat, tentunya ya, sesuai dengan tuntunan yang diambilkan dari Alkitab wa Sunnah. Dia catat doa itu, dia berusaha memahami maknanya. Nah ini juga penting, jadi belajar berdoa, dia fahami maknanya, yang lalu kemudian dia menggunakan doa yang dia pelajari itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting juga, karena ada sebagian orang begitu, kalau ya banyak berdoa, doa apa? Jadi ternyata orang mau berdoa, ya tetap dia butuh ilmu. Makanya tetap juga gunakan Ramadan untuk kesempatan menuntut ilmu. Dijadikan Ramadan sebagai kesempatan belajar, menambah ilmu lagi, menambah pemahaman, termasuk belajar di doa-doa atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lalu kemudian doa-doa itu dia pelajari, dia pahami isinya, maknanya. Bahkan kalau memang dia mampu, dia hafalkan doa-doa tersebut. Bayangkan kaum muslimin ini diperintahkan, dan doa itu termasuk ibadah, jadi kita mesti belajar juga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi pelajari doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW, fahami isinya, kandungannya, maknanya, lalu kemudian dia gunakan atau bahkan terus dihafalkan. Ini kadang sebagian orang enggan menghafalkan doa, tapi ketika diperintahnya berdoa sebanyak-banyaknya, doa apa yang mesti harus. Jadi ternyata penting juga kita untuk mempelajari doa-doa. Ya, karena ini juga bagian daripada ibadah. Doa adalah ibadah, maka kita belajar juga doa-doa yang datang dari Al-Quran ataupun dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya silakan. Mungkin apabila ada pertanyaan. Baik, jazakallah khair ya Ustaz
atas ilmu yang disampaikan. Langsung lanjut kepada Al-Tullab Ma'had Raudatul Quran. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, atau kepada jamaah sekalian, orang tua wali murid dan jamaah kaum muslimin yang ikut bergabung bersama kami untuk menuntut ilmu. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung di chat. Alhamdulillah tapi sudah ada yang bertanya, Ustaz. Nah, Ustaz, hal apa yang menyebabkan seorang hamba itu tidak memperoleh taufik untuk beribadah dan tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan pada Ramadan ini dengan maksimal? Hal apa yang harus diperbaiki? Nah, ya, tentu di antara sebab kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, di antara sebabnya adalah keinginan yang kurang kuat. Ya, keinginan kurang kuat, kesungguhan yang kurang kuat untuk bisa mengerjakan aktivitas Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu memang butuh semangat yang tinggi ya. Ini yang pertama ya, semangat yang tinggi. Lalu kemudian yang kedua, karena semangat yang tidak begitu kuat, akhirnya kemudian dia enggan berdoa kepada Allah Rabbul Alamin agar diberikan kemampuan itu. Jadi dia enggan berdoa. Mestinya dia semangat berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, lalu kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena bisa jadi kita tidak diberi taufik oleh Allah Jalla fi'ala untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Bisa jadi penyebabnya adalah kita maksiat. Bisa jadi karena maksiatnya kita. Maka dihukumlah kita dengan maksiat tersebut, sehingga kemudian oleh Allah Rabbul Alamin, sehingga kemudian kita tidak bisa atau tidak mampu mengerjakan aktivitas ibadah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi yang pertama tadi dia sungguh-sungguh, kedua dia banyak berdoa, dan yang ketiga banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dia mempelajari betapa pentingnya atau betapa berharganya kesempatan berjumpa dengan Rabb. Nah, ini perlu kita tekankan lagi ya. Jadi kesempatan berjumpa dengan Rabb adalah satu nikmat dari Allah. Jadi diberi kesempatan bertemu Ramadan, nikmat dari Allah. Lalu diberikan kemampuan kita, taufik kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya bulan Ramadan, nikmat lagi dari Allah. Nikmat lagi dari Allah. Jadi berapa banyak sudah itu nikmat yang kita terima dari Allah Rabbul Alamin. Tapi kita tidak mensyukurinya dengan tidak menggunakan sebaik-baiknya. Nah, ada kisah la'allahu hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada tiga orang, mereka ini masuk Islam. Katakanlah mereka ini bersahabat masuk Islam. Lalu kemudian mereka bertiga berangkat ke medan jihad, medan perang. Yang dua wafat di medan jihad, syahid. Yang satu dia masih pulang di medan perang dalam keadaan selamat, bahkan masih berjumpa dengan Allah, masih bisa beribadah di perang. Lalu habis itu dia wafat. Ditanyakan, ada orang yang bermimpi, di dalam mimpinya ia melihat bahwa yang wafatnya belakangan, yang tidak jihad, tidak syahid, malah justru dia yang masuk surga. Ketika ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tanya, bukankah dia masih bertemu dengan Ramadan? Iya, Rasul. Dia masih salat, dia masih salat. Iya, Rasul. Itu anugerah yang besar. Jadi hadirkan pada diri kita bahwa Ramadan ini adalah nikmat yang Allah berikan pada kita. Melebihi apapun. Ya, kita betul-betul menyadari ini adalah nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kita juga sadar bahwa kita ini banyak kurangnya.
maka kita memohon kepada Allah. Ya, tadi pertama sungguh-sungguh, lalu kemudian kedua berdoa agar diberikan taufik, yang ketiga banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian yang keempat di dalam hati bahwa Ramadan ini sangat berharga, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak tahu kita apakah bisa menunaikannya sampai akhir sedangkan kita masih hidup, atau kita bisa menunaikan Ramadan kali ini sampai akhir tapi kemudian Ramadan yang datang kita tidak bisa lagi berjumpa dengan Ramadan karena mungkin Allah sudah wafatkan kita. Maka jadikan ini betul-betul sangat berharga ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah nasihatkan kepada seseorang yang salat, idza qumta ila salati fasalli salata muwaddi'. Kalau kamu salat maka salatlah seperti orang yang terakhir kali salat. Sebagaimana Ramadan gini seperti ini Allah terakhir. Allah taala a'lam. Naam. Jazakallah khair Ustaz. Lanjut pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana seorang ibu bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan dengan tilawatul Quran dan lainnya, sedangkan dia sibuk dengan urusan anak-anak dan masak dan lain-lain ya Ustaz? Nah, Allahu Akbar. Ya, semoga Allah Rabbul Alamin memberikan pahala berlimpah kepada para ibu, kepada para ummahat yang di bulan Ramadan ya tersibukkan dengan beberapa hal ya, termasuk mempersiapkan untuk berbuka, sahur, ya, dia juga mempersiapkan banyak hal untuk anak-anaknya, untuk suaminya juga, Masya Allah. Ya, semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan itu sebagai pahala yang berlimpah bagi sang ibu tersebut. Yang bisa jadi dia sudah kepayahan karena sibuk dengan urusan rumahnya, belum lagi mencuci misalnya, belum lagi misalnya dia bersih-bersih rumah, ya, belum lagi dia masak, sehingga terkadang dia payah, dia capek. Dia pun saum misalnya, ya, menyediakan untuk berbuka dan sahur, dia sudah capek, dia payah terkadang. Sehingga terkadang dia tidak sempat untuk, ya tadi atau kalau sudah capek, kalau tahu sempat, sudah lelah, sehingga kurang maksimal. Ketika tilawatul Quran, ketika baca Al-Quran, mungkin dia kurang maksimal. Disebabkan karena itu semua. Perlu kita ketahui bahwa yang dilakukan oleh para ibu, seperti tadi kegiatan rumah yang padat dan seterusnya, ini juga termasuk bagian daripada ibadah. Ini juga termasuk ibadah. Maka tadi kita katakan semoga Allah Rabbul Alamin memberikan ganjaran berlimpah kepada para ibu, para ummahat yang di Ramadan mungkin lebih sibuk lagi. Nah, maka mungkin salah satu tipsnya saja, ya diantaranya hal-hal yang misalnya seperti masak, ya masalah hal-hal yang sederhana saja yang tak terlampau sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Ya, juga semoga para suami, ya termasuk juga anak-anak mengerti bahwa bundanya, bahwa ibunya membutuhkan juga waktu luang untuk mendekatkan diri kepada Rabbnya Jalla fi'ala. Sehingga tidak sampai menghabiskan banyak waktu ya, masak yang sederhana, lauk-lauk yang sederhana, yang bisa juga digunakan untuk berbuka, juga bisa digunakan untuk sahur. Ya, itu diantaranya tipsnya biar tidak terlampau lelah dan seterusnya. Atau bahkan di tengah-tengah keluarga mulai dihidupkan kegiatan aktivitas, misalnya anak-anak diajarkan juga, misalnya punya anak 1, 2 sudah bisa nyapu, misalnya sudah bisa beres-beres yang misalnya yang sudah kakaknya, maka mulai dibikin jadwal. Kakak jadwalnya hari ini untuk nyapu. Adik kalau memang sudah mampu, sudah bisa
ini jadwalnya untuk bersih-bersih, beres-beres misalnya ya. Nah, dengan begitu maka semoga juga bisa meringankan beban sang ibu dengan memberikan jadwal. Karena ini termasuk pendidikan juga ya, tarbiyah di rumah, pendidikan di rumah anak-anak diberikan pendidikan bahwa mereka juga merasa bertanggung jawab atas kebersihan rumah, kerapihannya, ketertibannya, sehingga kemudian dibikin seperti jadwal piket. Ya, misalnya apalagi Ramadan ini mereka waktunya agak luang, berikan tugas itu untuk membantu ibunya, agar supaya ibunya pun bisa betul-betul memiliki waktu juga yang luang untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya sang suami atau ayah misalnya, apabila dia punya waktu luang, misalnya bantu istrinya, mengerjakan sebagai pekerja rumah ketika dia sedang tidak kerja di hari libur, hari Sabtu atau hari Ahad misalnya ya, bantu istri. Agar supaya sang istri juga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tidak kita pungkiri bahwa tadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seorang istri atau seorang ibu itu juga merupakan ibadah. Tapi dia juga butuh waktu untuk di mana dia bisa tilawatul Quran dengan tadabburnya dan seterusnya. Maka seluruh anggota keluarga seluruhnya, ayah atau suami, lalu kemudian anak-anak, apalagi anak-anak yang sudah besar, hendaknya diajak juga untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas rumah. Agar supaya mereka juga nanti kelak dewasa juga memiliki rasa tanggung jawab juga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah. Jazakallah khair ya Ustaz. Pertanyaan terakhir insyaallah Ustaz. Bagaimana cara memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan untuk wanita yang sedang haid? Nah, ya wanita haid tentunya dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Lalu kemudian dia juga tentunya tidak bisa ikut salat tarawih tentunya karena memang dia sedang dalam keadaan haid. Tetapi dia tidak terhalang dari zikrullah, dari berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Dia juga tidak terhalang dari mendengarkan ilmu atau membaca kitab-kitab ilmu, atau bahkan sebagian para fuqaha, sebagian para ulama mengatakan dia pun tidak terhalang dari membaca Al-Quran. Ya, walaupun mungkin ada sebagian yang melarang memegang mushaf, tapi dia bisa membaca Al-Quran bukan dari mushaf misalnya. Walaupun ada sebagian yang melarang, ya terjadi perselisihan panjang lah di antara para ulama. Tapi membaca Al-Quran atau misalnya dia mempunyai hafalan, dia mengulang-ulang dari hafalannya. Apalagi misalnya para penghafal Al-Quran, ya para penghafal Al-Quran, kalau dia atau seorang wanita penghafal Al-Quran, dia tidak mengulang-ulang hafalannya, bisa hilang hafalannya. Bayangkan misalnya haid 7 hari, dia tidak ulang-ulang hafalan Al-Qurannya, berapa banyak yang akan hilang. Itu kalau 1 bulan. Bagaimana kalau 2 bulan ke depan begitu lagi? Maka dia pun mengulang-ulang dari hafalannya. Atau tadi ada sebagian para ulama membolehkan dia membaca Al-Quran. Dari terjadi perselisihan tentang masalah membaca Al-Quran dari mushaf, di antara mereka terjadi perselisihan, tapi misalnya dia membaca Al-Quran yang ada terjemahnya, ya, itu membaca Al-Quran dari terjemahnya, atau mungkin dari perangkat-perangkat seperti sekarang ini, dari handphone atau dari tab atau semisalnya, asalkan dia betul-betul mampu berdisiplin, tidak jadi sibuk malah mengikuti berita-berita di media sosial. Jadi dia bisa menggunakan perangkat-perangkat yang dia miliki untuk tetap bisa membaca Al-Quran. Allahu ta'ala a'lam. Nah. Jazakallah khair ya Ustaz. Alhamdulillah kajian pada sore hari ini sudah selesai. Mungkin Ustaz ada pesan-pesan atau nasihat buat kami yang hadir pada sore hari ini. Pesan-pesan yang dari Ustaz ingin disampaikan, silakan Ustaz. Kalau ada pesan, nasihat. Ya, para ikhwah sekalian, jamaah, termasuk juga para tulab,
pada kesempatan sore hari ini saya sangat bergembira sekali, alhamdulillah, bertemu dengan antum sekalian di Majlisul Ilm, walaupun secara online, majelis ilmu, majelis yang tentu sangat berharga sekali karena mengingatkan kita kepada Allah Rabbul Alamin, mengingatkan kita kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita pada akhirat. Ingat bahwa kampung akhirat itulah kampung kita yang bukan dunia ini kampung kita. Kampung kita yang sebenarnya adalah kampung akhirat. Dan apa yang kita kerjakan, kita lakukan hari ini, sebenarnya seluruh manfaatnya semuanya kembali kepada kita, bukan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka gunakan sebaik-baiknya, manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan waktu yang Allah berikan, yaitu di bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya cukupkan kajian kita pada kesempatan di sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah, kajian kita telah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz bisa kita amalkan dan kita bisa mempraktekannya di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memaksimalkan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dan kita harus menganggap seakan-akan bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir. Bulan Ramadan terakhir yang kita jumpai. Karena di hari yang akan datang, di bulan Ramadan yang akan datang, belum tentu kita masih menjumpai Ramadan di tahun yang akan datang. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan ketika menyampaikan atau membimbing kajian ini. Ya, dari saya pribadi mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.